Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Ayo mengamati, dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan seksama. Ayo mengamati. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaan, mintalah temanmu menjawabnya. Saya buatkan contohnya nak ya. Pertanyaan, mengapa Benny harus mengganti baterai jam? Jawaban, karena jam dinding tersebut berhenti berdetak. Ayo menulis, dengarkan percakapan di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding berhenti berdetak? Siapa yang mengambil jam dinding? Benny. Mengapa jam dinding jatuh? Karena Benny kurang berhati-hati. 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Naik di atas tangga. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Meminta maaf kepada ibunya. Ayo berlatih. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama teman sebangkumu. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Dan ini adalah jam dindingnya nak ya. Diukur dengan namanya penggaris ya. Diukur dengan penggaris. Berapa panjangnya? Kalau mulai dari 1 ini sampai 19, berarti ketemunya mundur 1 cm karena di sini seharusnya mulai dari 0. Jadi ketemunya 18 cm. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Bu, apa nama satuan penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah cm. Cm disingkat dengan cm atau cm ya nak ya. Kalau cm itu dari cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda mulai dari angka 0 seperti bilang tadi. Itu harus mulainya dari angka 0 ya. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih Bu. Ayo mencoba. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah ini contoh yang saya buatkan di tabel nak ya. Nama benda yang sekitar. Buku panjangnya 25 cm. Tempat pensil 20 cm. Keramik lantai 30 cm. Tempat makan 20 cm. Tempat tisu 15 cm. Ayo berlatih. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Jadi, nah berikut ini adalah gambar mana yang bisa diukur dengan penggaris ya.
Ini tempat tisu pasti bisa karena pendek ya. Ini pintu nggak bisa. Pintu harus menggunakan apa? Menggunakan penggaris di pita atau penggaris meteran karena dia lebih dari semeter. Dan meja pun tidak bisa ya kan. Jadi di meja ini menggunakan meteran atau meter saku ya kan. Pita atau meter saku atau meter gulung ya. Dan yang keempat adalah tangga. Tangga tidak bisa diukur dengan penggaris. Dan ini adalah figura foto. Nah, ini bisa dengan penggaris. Dan ini adalah tempat ikan kecil. Nah, bisa dengan penggaris. Ayo bernyanyi. Nah, berikut ini nyanyi lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud ya, birama 2/4 dengan nada do. Nah, berikut ini adalah lagunya dan syairnya ya. Nanya silakan kalian bernyanyi dengan sebaik-baiknya yang seperti bapak atau ibu guru ajarkan. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, yaitu nada kuat dan nada lemah. Yang artinya nada kuat. Nah, ini tanda kurung ya, ya, tanda kurung depan ya kan. Kurung depan ini nada kuat. Nah, ini tanda kurung belakang itu artinya nada lemah. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui tanda nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendek bunyinya. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Nah, ini ada kotak tabelnya ada ya. Kita tentukan mana yang nada panjang dan pendek. Kita mulai nada pendek. Nah, di sini pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru sampai ke syair yang belakang ciptaan Tuhan. Nah, yang pendek adalah nada yang saya saya taruh kata-katanya di sini. Dan ini adalah ketemu yang nada panjang. Misalkan pelangi-pelangi, ininya dia panjang. Alangkah indahmu. Nah, ini semuanya pendek. Merah, kuning, hijau. Jauhnya ini ketemunya panjang. Di langit yang biru, birunya panjang. Pelukismu agung, gungnya panjang. Siapa gerangan, ngannya ketemu panjang. Pelangi-pelangi, panjanginya ciptaan Tuhan. Hanya juga panjang. Garis bawahi teks lagu tersebut bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Nah, berikut ini ya. Saya tandain yang biru ini adalah nada pendek dan merah ini adalah lagu dengan nada panjang. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan semoga bisa memudahkan para orang tua untuk menjelaskan dan menerangkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.